acara itu teman. Kalau tengah-tengah lah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shahid alaina kulli asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kembali dalam rangka rutinan setiap malam Kamis pengajian. Semoga ngaji ini mendapat ilmu manfaat barokah, amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan terangkan tentang kasih sayang. Karena kemarin-kemarin ini banyak teman-teman yang tanya dan supaya menerangkan tentang bagaimana cara hidup ini yang enak, bagaimana hidup ini supaya tentrem, supaya seneng, supaya bahagia. Ini saya terangkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Fatihah termasuk Ummul Kitab itu menerangkan dalam sifatnya Allah. Pertama yang diterangkan di surat Al-Fatihah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini kita kaji sekarang. Di dalam Ummul Kitab termasuk surat Al-Fatihah itu surat pembukaan. Kalau kita ingin rezekinya dibuka, kalau ingin kita muhabbahnya dibuka, kalau ingin kita jiwanya tentrem dibuka, itu perbanyak. Dan kenalilah Al-Fatihah itu. Saya akan kaji ini surat Al-Fatihah di sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa di surat Al-Fatihah itu sifatnya Allah, asmanya Allah yang 100, yang 99, Asmaul Husna itu 99. Itu ada namanya asma Allah sifatullah yang tertera di dalam Ummul Kitab yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa itu? Karena sifatullah yang Ar-Rahman Ar-Rahim ini termasuk sifat yang paling mulia. Sifat Allah yang mana terjadinya alam semesta ini karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah berkata kun fayakun. Nah ini biar sampean paham ini. Kun fayakun, kun jadilah. Fi'il amar ini, perintah. Allah memerintah, jadilah. Fayakun, maka sedang terjadi atau akan terjadi. Karena fi'il mudhari ini bermakna bisa istifham, bermakna istiqbal. Akan terjadi atau sedang terjadi. Lah di fa-nya ini namanya fa istisnaf. Fa berjangka, jangka waktu. Lah ini terjadi adanya sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini. Maka seorang hamba, kita ini makhluk yang namanya manusia ini kalau ingin enak, kalau ingin nyaman dalam hidupnya, kalau ingin tentrem, kalau ingin bahagia, kalau ingin rizkinya bagus, rizkinya bertambah, maka harus
mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Di setiap makhluk sebenarnya hakikatnya ini, di setiap makhluk ini yang bernyawa ada titisan sifatnya Allah yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Contoh, seorang macan, seorang apa? Seekor macan atau serigala atau apa yang buas. Ini pada anaknya mempunyai kasih dan sayang. Apalagi manusia. Manusia yang mempunyai akal, yang mempunyai ilmu, apakah tidak malu kepada hewan buas? Hewan buas pun mempunyai sifat kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim kepada anaknya, kepada istrinya. Apalagi kita seorang manusia. Coba kita berpikir, karena di dalam Al-Quran ini afala yaqilun, afala ta'qilun, itu banyak itu di Al-Quran. Apakah kamu tidak berpikir? Ini. Maka kita seorang hamba, manusia yang mempunyai akal, yang mempunyai ilmu, harus fardu ain. Di setiap manusia itu pasti ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik orang, mohon maaf, orang berhati buruk, baik pencuri, baik pemabuk, penzina, itu ada. Tetap ada sifat kasih sayang itu. Itu. Maka di dalam Al-Quran ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini. Ku, ayo menjagalah kamu semua. Jogo sira kabeh ku anfusakum ing awai ira sira kabeh. Jagalah dirimu semua. Jaga dari apa? Ku anfusakum wa ahlikum, dan ahlinya kamu semua. Jagalah anaknya, istrinya, ibu, bapak, dulur, semua ahlikum naron, dari api neraka. Ini semua harus ada namanya sifat kasih dan sayang. Itu. Jadi kalau kita ingin enak, ingin tenang, ingin tentram, monggo timbulkanlah sifat yang terpuji ini, sifat kasih sayang ini. Kalau sampian semua mempunyai sifat kasih sayang, insya Allah ingin menyakiti hatinya Kak Majuri, nyeser ya Kak Majuri. Kak Majuri londi bineh seumpama. Nyeser ya. Akhirnya nyari bineh, carikan istri seumpama. Atau melihat Pas Warung nggak punya uang, seumpama, mohon maaf, Pas Warung semoga punya uang. Ini. Kasih uang, kasih rokok. Ini kan sifat terpuji ini. Sifat terpuji. Itu. Ini sebenarnya rahasia manusia ini, sirnya manusia ini, karena manusia ini di dalam ini ada dohiriyah, batiniyah, goibiyah, sir. Nah, di dalam goibnya manusia ini ada sifat itu goib. Walaupun orang pencuri, orang yang berbuat jelek lah, tetap mempunyai rasa kasih sayang. Pasti itu semua manusia. Makanya kalau ada manusia cepon orang metu tekeen aneh kah selok korang saya.
Bagi anaknya Pak. Nikah. Apalagi yang mereka. Nah, katanya Pak Nasi. Kalau manusia, walaupun orang tua bisa dibunuh. Anaknya diperkosa. Anaknya dibunuh, istrinya dibunuh. Kenapa seperti itu? Nah ini. Maka pertanyaan kemarin itu bagaimana cara seorang ini, hamba ini supaya enak, tentrem. Monggo. Timbulkanlah rasa kasih sayang. Itu. Maka dalam amalan muhabbah yang tertinggi ini amalannya ini ya. Kalau saya dulu diuji oleh seorang guru, ada seorang guru sakti dulu menguji. Saya ingin ijazah, sebenarnya ijazah sholawat, tapi diuji. Rumahnya itu, mohon maaf, rumahnya itu ya dari bidik, dari ayaman bambu itu. Itu banyak tumonya. Tumo itu apa namanya, Pak? Geletah itu apa namanya? Itu hewan yang ada di bantal itu. Banyak. Itu tumo. Banyak, wow sudah. Lalu teman saya itu, karena orang sakti teman saya itu, lalu dibunuh. Lalu seorang ulama, sebenarnya ulama, nah itu. Kenapa dibunuh? Padahal ini geletah katanya orang Madura, menggigit saya ini supaya dimakan darah saya ini. Terus seorang guru itu dikerumuni banyak memang. Ini ujian. Tapi didiamkan. Ini amalan kasih sayang sebenarnya. Walaupun geletah, rengek, nyamuk, nyokot, Pak, tidak dibunuh. Ini orang yang sebenarnya orang yang mempunyai muhabbah sangat tinggi. Kasih sayang. Bisa sampean. Paling kengek, geletah. Wah, ini apa ini? Apalagi ada ular nggak mau nyokot langsung dibunuh. Memang takut. Sebenarnya tidak seperti itu. Semua hewan apapun yang ganas apapun, kalau dikasih sayang, insya Allah, Pak. Insya Allah. Makanya ada amalan salamun ala Nuhin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Sulaiman. Kan banyak itu. Itu amalannya untuk hewan-hewan buas. Itu. Nah ini, kalau ingin belajar muhabbah tingkat tinggi, monggo. Sampean belajar tidak menyakiti makhluk lain. Kalau sampean menyakiti, apalagi sesama teman, apalagi ke anaknya, ke istrinya, ya nggak jadi muhabbahnya. Artinya ilmu-ilmu kasih sayangnya, ilmu-ilmu apa? Katanya orang tua itu, ilmu-ilmu muhabbah, ilmu pengasihan, nggak jadi, Pak. Kalau sampean belajar seperti itu, insya Allah, bismillahirrahmanirrahim aja sampean bisa. Itu Kak Majuri. Makanya monggo, ayo. Kalau kita ini ingin enak, tentrem, supaya orang lain menghormati, monggo kasih sayang ini. Maka di dalam, saya baca ini, di dalam kitab Tambihul Ghafilin ini pengingat orang-orang lupa. Tambihul Ghafilin, ini ada kitabnya ini. Kitab Tambihul Ghafilin. Ini mengingat orang-orang lupa supaya apa? Di sini disuruh silaturahim. Perbanyak silaturahim. Ini. Kenapa disuruh perbanyak silaturahim? Silaturahim itu menyambung kasih sayang.
Oh, ke Pak Nasib setiap malam Kamis, ayo monggo. Yang enak bagaimana? Atau malam Minggu kasih acara silaturahim sama teman-teman, saudara. Itu enak daripada memutus silaturahim. Ini di halaman 48 ini. Saya bacakan ini. Biar ada kitab yang dibaca. Disuruh silaturahim ini. Ini termasuk amalannya orang yang muhabbahnya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal faqih. Wis ngendika sapa ulama faqih. Sudah berkata ulama faqih. Rahimahullah. Rahimahu mugi-mugi ngrahmati hu eng ulama faqih sapa Allah Gusti Allah taala. Semoga merahmati. Nah, ini sudah mendoakan kepada orang lain. Saya membaca ini sudah mendoakan kepada orang yang berkata di kitab ini. Ulama faqih ini ulama fuqaha yang ahli fuqaha syariat. Itu didoakan malam ini. Nah ini. Semoga merahmati Allah kepada orang-orang fuqaha. Sudah berdoa ini, Pak. Berkata, qad ikhtalafu fi ziyadatil umuri. Nah ini. Qad ikhtalafu, teman persulayaan. Sungguh berbeda-beda. Jadi pendapat ini katanya fuqaha, ulama faqih ini berbeda-beda. Artinya pendapatnya ulama ini begini, ulamanya ini begini, ulamanya ini begini. Ikhtalafu. Fi ziyadatil umuri. Apa perbedaannya itu? Fi ziyadatil umuri, di dalam menambah umur. Jadi katanya ulama ini bagaimana cara menambah umur? Begini-begini. Katanya ulama ini bagaimana cara menambah umur? Begini-begini. Nah ini maksudnya. Qad ikhtalafu fi ziyadatil umuri. Faqala ba'duhum al-khabaru. Ini faqalah mongko wis ngendika sapa ba'dahum, setengahni para ulama, al-khabar dalam cerita. Jadi para ulama itu sudah perbedaan bagaimana untuk menambah umur. Kocang orang Madura muga-muga lanjang umur. Apa lanjang umur? Padahal umur itu sudah ditentukan. Apa sebenarnya? Kan umur bapak seumpama 50 sudah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa. Tidak bisa mundur, tidak bisa ke depan. Tetap 50, Pak. Nah, ini apa? Fi ziyadatil umuri. Tambah umur itu apa, Pak? Nah, ini. Qala ba'duhum. Faqala ba'duhum wis ngendika. Sampun ngendika sapa ba'duhum para setengah ini para ulama. Annaman wasolah. Nah, ini. Annaman sak temeni wong wasolar rohamahu kang silaturahim sapa man. Fi ziyadati umuri, kalawan nambah umur. Ini. Silaturahim itu, Pak, nambah umur. Maksudnya nambah umur apakah Bapak umur 60 masa jadi 70? Tidak begitu. Nambah umur itu tidak begitu. Ini diterangkan nanti. Jadi tetap. Jadi kalau umurnya Mas Faruk ini seumpama 80 ya 80. Kalau bisa cek fisik. Tidak bisa.
Bisa cek fisik kan Pak. Iya. Qala ba'duhum wa qala ba'duhum wis ngandika sapa ba'duhum setengah para ulama beda boleh Pak yang membicarakan yang berpendapat lain. La yazidu fil ajali, la yazidu ora nambah fi ajali di dalam ajal alladhi ajalahu lahu li anna Allah taala qala. Nah, ini para ulama pun berkata ajal itu tidak bisa nambah. Jadi seket tetap seket. 10 tahun ya 10 tahun. Apa sebenarnya bi ziyadatil umuri ini? Ini. Li'anna Allah Ta'ala saat temeni Gusti Allah Ta'ala qala wis ngendika sapa Allah berfirman Allah. Ini berfirmannya di dalam Al-Qur'an. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini. Di dalam Al-Qur'an diterangkan faida jaa tatkalani wis teko apa ajaluhum ajali wong akeh iku la yastakhiruna ora iso bisa mundur Pak. La yastakhirun itu tidak bisa mundur. Wala yastaqdimuna lan tidak bisa ke depan. Jadi kalau Kak Majuri ini umurnya, karena umur tidak ada yang tahu Kak Majuri ya. Karena takdir ini tidak ada yang tahu. Jadi ini rahasia Allah. Apakah Kak Majuri ini mohon maaf nanti matinya pulangnya nanti umur 50 atau 90 mohon maaf tidak ada yang tahu. Tapi la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang tahu Pak. Walaupun sampean berdoa, ya Allah panjangkanlah umur. Apa sebenarnya ini? Nah, ini. Jadi di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nih, jadi umur ini ajal ini tidak bisa mundur dan tidak bisa ke depan, Pak. Maju, tidak bisa. Walakin makna, nah ini ada yang meriwayatkan walakin lan tetapi nih makna nih ajalum lasta'ikhun sa'atan lastakdimun ini maknanya ini ziyadatul umuri tambah umur. Nah, ini maknanya tambahnya umur itu apa? Maksudnya ini kalau silaturahim katanya di sini menambah umur. Kalau memperbanyak silaturahim seumpama Bapak seperti sekarang ini silaturahim sambil ngaji, sambil berbicara ngomong-ngomong, sambil minta maaf, kan banyak Pak bentuk silaturahim ini. Itu termasuk apa? Nambah umur, ziyadatu fi umrihi. Umurnya itu bertambah. Apa maksudnya di sini? Ini ayyaktuba eng nyento nulis sopoman sawabahu eng ganjarin man. Jadi orang ini kalau sudah silaturahim tambah umurnya, bukan tambah umurnya 70 ke 6 ke 80 tidak, tapi ayyaktuba sawabahu. Orang itu selalu menulis pahala, Pak. Jadi hidupnya ini benar-benar berharga. Benar-benar berguna bagi orang lain. Pahala yang dibuat terus. Ini orang yang namanya tambah ilmu, tambah umur. Kalau di dalam sekarang ini ngaji ini insya Allah keterangannya mendapat pahala, Pak. Nah ini maksudnya tambah umur. Sekarang ini tambah umur. Karena ayyaktuba
thawabahu. Ini maksudnya. Tapi mohon maaf, sampean kan sudah ngaji hakikat, Pak. Jangan mengharap pahala. Kalau sudah ngaji hakikat tidak boleh, Pak. Sudah, itu urusan yang maha kuasa. Diberi pahala alhamdulillah, enggak diberi ya sudah. Pokoknya yang penting kita berguna bagi orang lain. Yang penting kita mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim pada orang lain. Itu. Ini ayyaktuba sawabahu ba'da mautihi. Nah, sebelum mati itu orang itu selalu menulis pahala, Pak. Selalu mengerjakan perkara-perkara yang baik. Sehingga Sehingga urusan yang di dunia kita itu bahagia. Kalau sudah baik, Pak, insya Allah bahagia, Pak. Insya Allah. Jadi mohon maaf ini kita sama-sama manusia, Pak. Kita ini sama-sama makhluk yang dicipta oleh Allah, yang diberi ruh, yang diberi badan ini. Saling kita mengingat. Saling kita, dedem Kak Majuri, senyaman dia. Dedem Pak, katina apa Pak, senyaman. Bagaimana enaknya ini? Besok kerja apa? Bagaimana saya supaya mendapat rezeki banyak? Bagaimana saya supaya mendapat istri solehah, cantik seperti Mas Faruk ini? Lah, ini harus kita monggo Pak. Kalau manusia ini, karena manusia ini makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang diberi ilmu, makhluk yang diberi akal, makhluk yang diberi kekuatan oleh Allah. Cukup, Pak. Di manusia ini komplit, tinggal kitanya. Kenapa hidup saya, Mas Faruk, kakak ini, Huteh, kenapa beda? Ini afala ta'qilun, afala ya'qilun. Ayo akalmu gunakan. Akal ini, Pak. Bagaimana caranya ku amfusakum wa ahlikum naro ini? Nanti punya akal dibuat, mohon maaf. Bagaimana besok? Punya siapa yang mau dicuri? Wah ini. Nah ini. Jangan seperti itu akal itu, Pak. Karena di dalam kitab-kitab Ihya Ulumuddin ini, di sini ini hati, yang namanya hati ini yang di kiri ini Baitul Mukminin, yang sebenarnya Baitullah ini hakikatnya. Ini katanya Imam Al-Ghazali, ini di juz 3 kalau nggak salah itu diterangkan, ada 2 kutub. Kutub kiri dan kutub kanan, Pak. Katanya kutub kiri, ini punya siapa ini? Jajan ini, atau kue ini, makan aja. Yang kutub kanan, jangan, ini punya orang. Pasti begitu manusia itu. Pasti, Pak, karena nyambungnya ke akal. Nih, maka ayo kita kalau mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, insya Allah baik. Insya Allah berguna bagi orang lain. Katanya hadis yang lain, idza matal adamu in qata'a amalahu illa bisalasin. Dikala manusia itu mati, hanya 3 amal yang selalu hidup. In qata'a amalahu illa. Jadi semua amal itu kotok, Pak, putus kalau sudah mati. Apa yang tidak putus? Illa min salasin, kecuali 3. Ini harus mempunyai sifat kasih sayang. Apa 3 ini?
ilmun yuntafa'u bihi, shadaqatun jariyatun, ilmun yuntafa'u bihi, auladun soleh. Ini 3 Pak. Kalau kita tidak mempunyai sifat kasih sayang, tidak bisa dapat itu. Apa? Ketiga amal yang tidak putus-putus ini. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Nah, seperti ini Pak. Ini manfaat ini. Yang ngarang ini Syekh Nasir ini. Manfaat Pak. Dibaca kitabnya, ini mendapat pahala. Terus berjalan. Ilmun yuntafa'u bihi. Kalau tidak mempunyai rasa kasih sayang, tidak bisa ngarang ini Pak. Ulama ini ngarang ini pasti akal dan pikirannya itu dulu bagaimana caranya untuk bermanfaat nanti kepada manusia lain. Pasti ini bermanfaat karena dibaca, diterangkan. Ilmun yuntafa'u bihi. Shadaqatun jariyatun. Yang 2 sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Memberi sedekah pada orang lain. Yang ikhlas tapi. Itu selalu Pak. Sampian bersedekah kepada masjid seumpama masjidnya dibuat sholat, masjidnya dibuat ngaji, atau madrasah dibuat cari ilmu. Itu berjalan terus. Makanya kalau sampian ingin amal yang tidak putus-putus itu Pak, sedekah. Kalau sampean tidak alim, tidak mempunyai ilmu, ya sedekahnya. Yang punyai uang. Tapi ini harus ada rasa kasih sayang, tidak bisa. Tidak bisa kalau nggak ada punya rasa kasih sayang. Uangnya hanya di kantong Pak, di kantong ini uangnya. Kalau nggak punya rasa kasih sayang ini tidak bisa keluar. Mau sedekah gimana? Ah, iya. Katanya Kak Majuri, Mas Faruk berikan martabak Mas Faruk. Nah, ini termasuk sedekah Pak. Rasa kasih sayang. Ini kalau sudah dimakan Mas Faruk, dimakan saya, dimakan sampian, jadi darah saya beribadah kepada Allah, mempunyai pahala ini. Ini yang termasuk amal jariyah yang tidak putus-putus. Sampai walaupun mati tidak putus-putus. Yang kedua ini harus timbul dari rasa kasih sayang. Yang ketiga ini auladun solihun yad'ulah. Anak yang soleh, solehah yang selalu mendoakan bapak ibunya, orang tuanya. Ini tidak putus-putus. Kalau sampean mati besok Mas Faruk ini, kalau anaknya nanti bapak saya malam Jumat ini dikirim Fatihah. Saya mau sedekah supaya pahalanya dikirim ke bapak saya, ibu saya. Lah ini termasuk auladun soleh dan solehah. Makanya kalau punya anak Pak, mohon maaf, monggo dirawat, dicarikan ilmu, sekolahkan, dipondokkan, ke pesantren, dikasih sayang, didoakan. Ada amalan-amalan tertentu kalau ingin anaknya ini supaya soleh dan solehah, artinya menjadi orang Pak, menjadi orang terpandang, difatihain Pak. Setiap sudah sholat itu Fatihah kirim kepada anaknya. Bukan khususan. Ini caranya. Bahasa Madhuran ya, bahasa Indonesia. Saya membaca surat Al-Fatihah. Pahalanya kasihkan ke anak saya. Al-Fatihah. Itu Pak. Nanti anaknya jadi orang, insya Allah.
anaknya insya Allah tidak akan miskin, Pak. Apalagi nampian niatin yang enak. Ya Allah, saya membaca surat Al-Fatihah, pahalanya kasihkan kepada anak saya namanya ini, sumpahnya Ahmad. Semoga Ahmad ini besok jadi anak soleh, supaya jadi pejabat yang tidak korupsi, supaya jadi kaya. Itu Pak, minta Pak pada Al-Fatihah baca, insya Allah. Ini amalannya orang tua. Jadi orang tua ini bukan seenaknya, mohon maaf, ya bagus mencari uang, mencari rezeki dimarkakan ke anaknya, disekolahkan, tapi yang tidak kalah pentingnya doanya ini. Doanya ini. Kalau orang ngerti Pak, mohon maaf, ada keterangan di Mamba Usul Hikmah atau di Jawahirul Ma'ani ada. Itu kalau orang mengerti Pak, orang tuanya mengerti ilmu apa yang didapat bisa diturunkan kepada anaknya. Walaupun anaknya tidak mengamalkan ilmu itu. Mohon maaf ini, saya mempunyai ilmu hudaku. Atau saya mempunyai ilmu kulhugni. Atau saya mempunyai ilmu kun fayakun. Itu kalau paham Pak, ngerti Pak. Orang tuanya ini sekarang saya ya. Fatihah kepada Nabi Sulaiman. Perbanyak. 21 kali. Fatihahnya kepada Nabi Sulaiman. Al-Fatihah pada Nabi Sulaiman. Al-Fatihah. 21 kali Pak. Lalu baca ayatnya apa? Amalannya ini. Niatkan. Ilmu ini saya masukkan ke anak saya yang nomor seumpama. Punya anak 7 ke nomor 6. Ke nomor 5, ini bisa. Itu makanya orang-orang alim Pak, anaknya tidak ngaji, anaknya tidak tahu apa-apa, bisa alim, bisa sakti. Tidak mengamalkan apa-apa anaknya. Itu sudah dimasukkan ilmunya itu. Itu caranya, khususan kepada Nabi Sulaiman. Itu ada kitabnya. Jadi mohon maaf sampean kalau mempunyai ilmu hudaku, seumpama ilmu kekebalan, hudaku suantuaning sumber darmo, nurhak kunjung teguh, timbul tan tetes tapak paling pandi, sabdani Gusti Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dibaca, ya Allah ilmu ini saya masukkan ke anak saya. Ini nanti anaknya sampean kebal Pak. Ini sudah terjadi. Saya sudah pengalaman ini Pak. Jadi anak mohon maaf. Tabrakan itu Pak. Ya semoga tidak. Tidak luka. Temannya sudah hancur. Itu Pak. Monggo. Maka ini perlunya kita ngaji kasih sayang ini. Kalau saya tidak mempunyai kasih sayang, buat apa saya kasihkan ke sampean? Kalau sampean menerimanya dengan kasih sayang, insya Allah diterima. Perlunya itu Pak. Maka manusia ini monggo ayo timbulkanlah rasa kasih sayang. Baik guru, monggo timbulkanlah kasih sayang. Baik seorang ayah, seorang ibu, seorang teman, monggo timbulkanlah rasa kasih sayang. Insya Allah dengan rasa ini kita bukan ingin mendapat pahala, tidak Pak. Supaya apa? Mendapat ridho Allah. Insya Allah ridho Allah Pak. Karena sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat al-mamdud. Sifat apa? Sifat terpuji Pak. Sifat yang ada di surat Al-Fatihah. Itu Pak. Makanya orang-orang tertentu memperbanyak ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Itu hanya bacaan Pak. Wirdah. Katanya orang-orang torekot wirdah.
berwirid. Wiridnya apa Mas Faruk? Ya Rahman, ya Rahim. Oh berarti seneng pengasihan. Kamajuri apa wiridnya? Ya Jabar, ya Qahar. Oh berarti seneng kanuragan. Ada semua Pak. Oh kuteh wiridnya apa? Ya Allah, ya Razak. Oh berarti seneng rezeki. Itu kan wirdah Pak, bacaan. Tapi monggo diaplikasikan hidupnya ini setiap hari ini. Oh ya Rahman ya Rahim. Bacaannya ya Rahman ya Rahim, tapi suka mukul orang. Wah ini. Bacaannya ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, minta rezeki. Kantongnya seret. Wah ini Pak. Jai. Itu Pak. Jadi monggo ayo dengan sifatnya ini, dengan afalnya ini, dengan kelakuannya sampean ini monggo. Itu Pak. Jadi sekelumit ini walaupunlah seorang guru Pak. Guru ini penting. Bapak Ibu penting. Bapak Ibu guru ini sangat penting. Jadi kalau Bapak Ibu atau guru tidak meridhoi Pak, ngajinya atau apa mendapat ilmunya itu kurang bagus. Makanya jadi guru jangan marah-marah. Nah seperti sekarang ini saya ngaji. Bapak seumpama apa melakukan sesuatu saya marah, ini enggak manfaat. Jadi seorang alim artinya seorang ulama atau guru memberi keilmuan, jangan sekali-kali marah kepada muridnya. Apalagi seorang orang tua, Pak. Ini termasuk amalannya orang-orang yang betul-betul melampahkan kasih sayangnya Allah. Tuh. Allah itu sifatnya pertama ini Pak, pertama yang terpuji ini Rahman Ar-Rahim. Kalau sampean tidak ada Rahman Rahim tidak bisa. Monggo sampean, kalau tidak ada kasih sayangnya bapak dan ibu, ini hakikatnya Pak. Tidak terjadi Kak Majuri ini. Saya pun tidak terjadi, Pas Faruk pun tidak terjadi. Kalau tidak ada kasih sayangnya ibu yang tutut itu. Nah ini nafsunya ini. Nafsu ini bisa angkara, bisa baik Pak. Tergantung yang kita tarik ini gimana seksualnya ini. Hakikatnya di situ nanti Pak. Energi seksual. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu nanti terjadi di energi seksual. Nih, monggo. Kalau ada yang tanya silahkan, atau yang nambahkan monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar menambahi dari keterangan Pak Rosid masalah sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Mungkin bisa kita terapkan pada semua orang, semua saudara semua. Karena begini, kalau kita ini semua kalau tidak bisa mengerjakan, untuk timbul kasih sayang itu sulit. Karena gini, seharusnya kita ini kalau kita kaji, berpikir yang jernih secara hakikat, manusia itu harus kasih sayang pada dirinya sendiri, terutama kali. Makanya di situ timbul rasa akan kasih sayang kepada semua makhluk Allah, baik bumi, semua yang bernyawa. Kalau orang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, tiap detik, tiap saat, kemungkinan saja timbul kasih sayang itu akan segera cepat luntur, begitu. Makanya diusahakan bagaimana kasih sayang ini diterapkan pada diri kita sendiri, termasuk
karena di ayat Al-Fatihah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi harus ngerti. Jadi di diri kita ini bukan dohir saja, ada batin gitu. Ya, sekedar itu aja Pak Rosid, sekedar untuk menambahi apa keterangan dari sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk tambahan Pak Faruk bahwa kasih sayang ini harus dasarnya timbul pada diri sendiri dulu, baru ke orang lain, baru ke memang iya Pak. Di dalam ayat yang saya terangkan tadi, ku anfusakum, ini bukan ku ahlikum dulu, tapi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Diri yang mana? Nah, kalau belajar hakikat begitu Pak. Apakah diri yang dohir? Dirawat. Jadi Rahman Ar-Rahimnya ini merawat diri yang dohir. Merawat tangan, merawat rambut, disemir seumpama kalau putih. Merawat wajah, dibedain, dipupuri. Apakah itu? Ku anfusakum. Semuanya Pak harus dirawat. Maka ku anfusakum di sini, jagalah dirimu. Awakmu, awak yang mana? Dohiriyah, batiniyah, goibiyah pun, sir pun harus dirawat. Cara merawatnya gimana? Ya itu tergantung keilmuannya. Kalau dohir, cara merawatnya ya monggo. Apa? Ejamoen, Pak. Kalau sifatnya bagaimana? Ya dengan cara kasih sayang. Ruhnya bagaimana? Dzikir berwarna-warna. Jadi katanya Mas Faruk ini, kasih sayanglah pada dirimu sendiri. Makanya timbul. Nanti timbulnya ku anfusakum wa ahlikum. Nah ini. Jangan, mohon maaf, kadang seorang dai Pak, ayo. Tapi dirinya bagaimana? Ahlinya erotorot. Anak ajudi erotorot seumpama. Dirinya, mohon maaf, buung lekah rambutnya enggak enggak dirawat. Bajunya compang-camping. Seumpama itu Pak. Mana yang dirawat? Mana sifat kasih sayang pada diri ini? Maka hakikat, nah ini Pak ini. Sholat Pak 5 waktu itu. Hakikatnya salam itu yang terakhir itu kasih sayang. Monggo ayo. Assalamualaikum yang kanan. Assalamualaikum yang kiri. Kenapa yang kanan dan kiri? Kok tidak yang kanan aja atau yang kiri aja? Kenapa kanan kiri Pak? Assalamualaikum, keselamatan kamu semua. Kepada yang kanan. Kepada yang kiri pun assalamualaikum. Ini Pak, kasih sayang itu bukan mohon maaf. Alam semesta ini perlu kasih sayang. Kalau nggak dikasih sayang hancur Pak. Makanya di dalam ilmu kun fayakun ini, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad Rasulullah, Rabbukum kata Jibril, ya illallah alaihissalam. Ini, ya illallah, wahai selain Allah. Siapa selain Allah itu? Semuanya Pak ini. Baik jin, setan itu selain Allah. Harus
kasih sayang. Bagaimana ini? Ya illallah alaihi salam. Didoakan selamat, bukan dimusuhi. Seperti nafsu. Kan ini ya illallah, Pak. Selain Allah. Jangan dimusuhi nafsu ini. Nafsu ini jangan dimusuhi, Pak. Kamajuri, mohon maaf, suka, semoga tidak. Judi umpama. Jangan dimusuhi. Malah dirangkul, dikasih sayang. Jangan dimusuhi. Karena assalamualaikum. Assalamualaikum. Hakikatnya sholat ini sebenarnya kasih sayang. Makanya sholat itu maknanya sholat itu rahmat. Kasih sayang. Itu inti dari alam semesta, inti dari kehidupan ini sebenarnya kasih dan sayang. Kalau tidak ada kasih dan sayang, tidak akan hidup, Pak. Contoh sampean, buah-buahan, buah jeruk. Ini buah jeruk ini kasih sayang pada sampean, Pak. Buah anggur, kasih sayang, Pak. Kita harus mengerti ini. Nanti ditebang semua. Hutan ditebang semua. Banjir. Ini karena apa? Yang katanya Pak Nasib ini tadi. Manusia ini serakah. Tapi tidak semuanya ada, Pak. Orang tuanya dibunuh. Ibunya dibunuh. Anaknya dibekerkuek. Ini manusia. Itu, Pak. Mohon maaf, manusia ini gimana? Gimana ini manusia ini? Jadi neraka dan surga ini nanti akhirat sekarang ini. Itu hakikatnya, Pak. Jadi benar katanya Mas Faruk, ini kasih sayang timbulkanlah pada diri dulu. Diri ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini sudah jelas, Pak, ayat Al-Quran. Monggo kalau mau dibantah ya monggo dengan keilmuan. Apa sebenarnya ku anfusakum wa ahlikum naro ini? Sebenarnya ini rasa kasih sayang. Perintah ini. Perintah ini supaya gimana? Ayo kamu harus nyeseran. Sayangan de orang lain. Itu, Pak. Guru sayang kepada muridnya, murid sayang kepada gurunya. Kan bagus. Latokaran nyaman. Itu. Memang Allah ini yang namanya makhluk itu Allah berkehendak kiri dan kanan. Allah berkehendak menciptakan malam dan siang. Menciptakan baik dan buruk. Tergantung manusianya itu sendiri. Alam tetap baik, Pak. Kenapa alam ada yang buruk? Ada banjir, ada gunung meletus, ada ini ulah manusia. Gitu. Ini teguran dari alam. Jangan menyalahkan Allah. Allah itu tetap kasih sayang. Gitu. Monggo kalau ada yang tanya yang lain. Monggo. Tore, Pak. Kenapa, Pak? Enten kenapa Ki Buru? Mungkin yang bapak ini bunuh. Nah, gitu. Jadi kita ini ayo kita monggo secara alamiahnya manusia ini memang baik buruk. Baik buruk, Pak. Kalau Kak sampean belajar di Ihya Ulumuddin ini begini, Pak. Keterangannya ini ada malaikat Raqib, Atid. Ada Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Tapi ada satu jin yang namanya Korin ini bisa mengalahkan semua. Kalau kita tidak hati-hati.
Korin, jin korin namanya. Ada keterangan bertengger di kiri Pak, di sini Pak. Ada keterangannya. Bisa dikalahkan Pak. Sampean ini bersama malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Rokib, Atid, tapi dengan jin korin kalah. Ini nafsunya ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini. Jadi kita ini di surat Al-Fatihah Ummul Kitab dianjurkan, dikasih ilmu, dikasih pengetahuan oleh Allah supaya kita ini mempunyai rasa kasih sayang. Ini dahsyat, Pak. Sakti kasih sayang ini. Cinta dan kasih sayang ini sakti. Monggo. Seorang laki-laki acarok Pak, bertengkar, carok gara-gara istri, selingkuh seumpama. Karena adanya rasa kasih sayang cinta Pak. Seorang bapak atau istri gara-gara anaknya bisa bunuh diri. Ada Pak, manusia ini bermacam-macam. Ada orang gantung diri gara-gara pacar. Ini monggo monggo sampean yang kanan ini apa ke rodiyah mardiyah kamiliyah, yang kiri nafsu amaroh mulhimah. Gitu Pak. Monggo sampean seorang manusia yang bijak, seorang manusia yang dikasih ilmu, seorang manusia yang dikasih akal, ayo kita timbulkanlah rasa kasih sayang ini. Insya Allah enak, insya Allah selamat, insya Allah rezekinya lancar. Amin. Allahumma amin. Monggo, kalau ada yang lain, monggo apa yang ditanyakan. Kalau nggak ada, nanti kita sesi selanjutnya bermusyawarah, kita doa. Monggo, Kak Majuri. Teko bener sih, teko salah. Jalo apa Kak Majuri? Monggo, kalau nggak ada nanti kita bicara di luar. Jadi kalau sampean ini ada kemarin itu tamu saya, bagaimana saya ini muhabbah saya tingkat tinggi. Sebenarnya bukan bacaannya ini. Kalau bacaannya banyak yang tahu. Bacaannya Wafahna Abu Abbas sama bima ani min khobir toko welas toko asi-asi ada Pak. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Itu kalau ditulis di telur Pak, disebut namanya dibakar. Ini nanti bisa cinta orang perempuan atau laki-laki. Gitu Pak, ilmu itu. Atau ilmu lamro. Lamro ini ilmu ini Pak, sentuh menyentuh. Ada bermacam-macam Pak. Ada bermacam-macam cara, bermacam-macam muhabbah itu ada. Tapi kalau ingin muhabbah tingkat tinggi sampean, monggo timbulkanlah rasa kasih sayang yang ada di dalam ini. Kasih sayang ke siapa? Ya ke alam Pak. Ya ke anak, ke istri, ke ahlinya, tergantung sampean. Nah, mungkin sampean sepora kan gelmek-gledok, artinya amarah saja di dalam rumah ini, tidak ada surganya, neraka terus. Apa itu? Itu. Monggo kalau ada yang tanya, monggo, kalau tidak ada nanti kita doa. Tanya. Ya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasa kasih sayang otabene seran kan kadang seperti apa ya, lesefat dari awal atau dari kene soalnya dari nak anak apa kadang lihat temu nak anak juga nak suan jak pegelen jak neseran kan seperti itu. Nah itu sebetulnya karakter atau sifat ini bisa bisa diminta atau gimana untuk bisa teti orang seneseran karena kadang sifat atau ada lembar yang rasa neseran kan ada mula kalau orang lelok neseran itu tahu nih sekian gigir kan seperti itu. Mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Nasib. Rasa nyeser, rasa kasih sayang ini sebenarnya dasar. Dari sejak kecil manusia ini memang rasa kasih sayang nyeser itu ada. Seperti anak kecil, bermain dengan kucing enak, bermain dengan hewan lain juga enak, kasih sayang. Loh terus kenapa kalau besar kok timbul beda? Tambah besar, tambah megelih, megel. Begini, rasa Rahman Rahim, rasa kasih sayang ini sebenarnya sudah tertanam dari zaman azal. Setiap manusia, ini berbicara manusia, hewan pun ada. Setiap manusia itu ada, tertanam rasa kasih dan sayang. Jadi dari benih sampean hidup di dalam rahim itu ada rasa kasih sayang. Itu. Lah, masalahnya kenapa kita tambah tua, tambah dan badan doreng, gel-pegelen, atau marah-marah, melisi da orang lain. Kenapa? Ini monggo ini koreksi diri ini dengan keilmuan dulu, dengan keilmuan baru keimanan, baru ihsan. Makanya di dalam agama ini ada Islam, iman, ihsan. Tentunya harus dengan keilmuan. Kalau tidak dengan ilmu tidak bisa. Karena manusia ini dibekali ilmu. Caranya bagaimana? Ayo dengan keilmuan. Paling tidak kita, katanya Imam Al-Ghazali, di dalam hati ini ada dua ruangan. Ruangan buruk dan ruangan baik. Ruangan malakut dan ruangan asyaitoniyah. Kalau nggak salah itu di juz 3 diterangkan. Nah ini, untuk mengalahkan yang kiri ini bagaimana? Kadang orang-orang torekot banyak berzikir. Orang-orang syariat banyak membaca Al-Quran. Bersolawat, bersolat. Orang hakikat bagaimana caranya? Bagaimana caranya orang hakikat? Orang hakikat ini caranya ma'rifatullah ini bahwa sebenarnya ini hidup ini sudah kehendak Allah. Itu. Tapi jangan lupa di surat Al-Muluk itu, wa huwal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuh jangan lupa itu. Wa huwal mauta wal hayat,
Allah menciptakan al-maut, mati, wal hayat, dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsaru amala. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu semua. Kenapa diuji? Ahsanu amala, supaya kamu mengerjakan baik-baik. Pekerjaan baik-baik, jangan merugikan orang lain. Kalau keilmuannya seperti itu, insya Allah orang ini tidak pegelen, tidak amarah. Kalau keilmuan seperti itu, insya Allah orang ini nanti Islam, nanti iman, lalu ihsan. Nanti berguna bagi alam semesta. Katanya setan, katanya jin, katanya makhluk-makhluk yang jangan nyalakan saya. Itu katanya setan. Katanya setan, saya disalahkan, kamu yang enak. Jangan. Ayo salahkan diri sendiri, ayo perbaiki, katanya monggo. Dirinya ini. Itu. Masalahnya sebenarnya ada di diri. Ada di diri. Kalau diri ini kalau tidak mempunyai rasa kasih sayang, sudah angkara murka. Betul. Kalau monggo sampian duduk tenang, nyeseran do orang, Mas Faruk landi rokok beri nyaman, Mas Faruk malah nyaman minta do. Nyaman kan? Kamajuri seumpama, landi WC beri seumpama, kan nyaman. Makanya mau dikabung kan mungkin tabun kita rompos ya. Iya. Padahal itu berguna, Pak. Berguna. Nah, oleh manusia. Iya, makanya ayo kita tanamkanlah. Karena rasa kasih sayang itu sudah kecil, dari bayi itu ada. Kadang ingat, kadang lo enggak. Tapi punya lo enggak mungkin karo arumpus. Kalau seorang bayi, mohon maaf, ayo kita monggo ke belakang. Sampian jadi bayi. Kalau tidak ada kasih sayangnya Allah ini dalam bayi ini, kan bayi itu kan keluar kan kepala, Pak. Kalau kakinya yang keluar pertama bagaimana? Atau di dalam perut sama orang pakam cerakem. Itu tandanya memang rasa kasih sayangnya Allah itu dikasih. Makannya, padahal bayi itu makan, kok gimana cara kencingnya, bagaimana cara buang airnya, bagaimana itu di dalam perut. Itu. Jadi monggo kita berpikir paling tidaklah sejenak tenang, mutmainnah dulu. Tenang, mutmainnah, tenang dulu di tengah-tengah. Itu. Iya, Pak. Semua yang ada di alam semesta ini mempunyai kasih sayang. Salah atane aja. Iya, misalkan atane padi. Kan setompu bene padi to Rebo. Kan kok tupate aja. Betul. Ini makanya afala takilunnya ini. Kan di Al-Qur'an disuruh kamu berakal tidak? Mohon maaf. Sampian katanya Pak Nasib bertani. Bertani jagung atau beras, padi. Kalau banyak rumputnya, Pak, otomatis kercet, artinya tidak hidup bagus. Nah, afala takilun. Berakal, Pak. Manusia itu berakal ya dibuang, Pak. Lebih baik mana ini? Maka mohon maaf, seorang manusia ini, mohon maaf, Pak, harus mempunyai jiwa yang betul-betul oke, Pak. Seumpama mempunyai istri kelmegeli,
Bagaimana ini? Wah, katanya Mas Faruk, wah cari istri lagi aja. Kan ya? Ngalir atau karan? Aman Pak, rotokan. Kan iya Pak. Nah ini cara berpikirnya ini. Iya. Betul Pak. Cara berpikirnya ini Pak. Monggo. Ya, betul Pak. Harus dengan pikiran. Oh, di neka hidup ini, mohon maaf, ayo berpikir, tafakkaru. Makanya di dalam Al-Qur'an itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Itu anjuran. Tafakkaru fi khalqillah, ayo berpikirlah kepada makhluk-makhluk Allah di alam semesta ini. Makhluk Allah seperti tadi rebe, rumput. Pikir Pak, mun rumput ini aganggu Pak. Berasnya nanti ini. Tafakkaru fi khalqillah. Pikir boleh. Apa boleh kagaro jaring bapak ibadah. Ada di boleh. Itu Pak. Iya, tidak berpikiran. Betul, memang semua dari Allah katanya, hakikat semua dari Allah, tapi syariatnya kan harus dipakai juga. Tadi mun orang kudu lah kan ngiding pertama tak ning ajalan. Ajalan katanya baik sana tako. Makanya ayo kita bekali dengan ilmu sehingga Islamnya bagus, nanti imannya bagus, sehingga ihsan itu Pak sudah tingkatan makrifat. Gitu Pak. Jadi monggo Pak, kalau kita ini seenaknya dewe ya jangan Pak. Kalau kita mohon maaf sampean mempunyai rumah di atas jurang, bagaimana ayo? Ya harus diperbaiki dengan bagus Pak, biar tidak Mungkin ada tambahan untuk meluruskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tadi masalah bisa dan tidak bisa atau salah dan tidak Pak. Begini loh Pak, berdasarkan dengan keilmuan yang Bapak punya, semua yang punya, kan begini Pak. Kita ini kan berhadapan dua Pak, hablum minallah wa hablum minannas. Jadi sumpama ini rumput punya orang, ya secara halaknya ya kita minta ke orang. Nah sekarang yang menghidupkan siapa? Ya sampean harus minta kembalikan kepada yang punya. Begitu loh. Makanya perlu keilmuan. Makanya tidak ada rasa bersalah. Ini dari saya semua, untuk saya. Gitu loh. Makanya harus punya dasar keilmuan Pak ini. Karena apa? Nanti kalau begitu tuh apa salah apa benar? Gitu terus. Mohon maaf gitu sekedar penambahan Pak Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya pernah dengar pan di Solo. Kadang-kadang amun yuk baru. Amun yuk baru soal pokoknya soal apa. Cek bapak ngobrol. Pan kan arek mas. Gitu ya, betul. Ya, memang keilmuan ini memakai adab atau akhlak. Jadi hidup ini tetap memakai akhlak, baik ke manusia, ke hewan, semua di alam semesta ini tetap memakai akhlak. Makanya buistu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, katanya seorang Nabi, buistu, saya diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita ini jangan berpikir gimana lodik mare Pak. Jadi keilmuannya ini memang harus jelas. Jadi merugikan orang lain apa enggak? Iya. Ini nanti
mencelakai orang apa tidak. Bil hikmah. Nah, maka di dalam katanya itu akhlaknya, adabnya. Adabnya Pak, monggo karena di syariat itu sudah diatur. Tetap ada aturannya. Hidup ini tetap ada aturannya, sudah mempunyai, kalau Islam ini mempunyai Al-Qur'an, ada aturan-aturan tertentu. Ada hukum-hukum, ada cerita-cerita, ada semuanya Pak, lengkap. Jadi kita ini monggo ayo berpikir dengan cara apa? Dengan cara bil akhlakul karimah, dengan cara bil hikmah. Itu Pak, jangan semena-mena ini kan punya Allah semua. Jangan. Memang semua itu milik Allah di alam semesta ini. Tapi Menitang tanah payah. kedok cedek ke. Bener-bener sing ngerosok Pahaka majuri alanduk begini pakai itu pakai nera kalah cok kedok cedek ke ya itu Pak, itu akhlak itu Pak. Monggo kalau enggak ada nanti kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin amin Allahumma amin. Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.